Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Walinata. Saya mahasiswa teknik sipil di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Di mana di dalam suatu proyek konstruksi itu pasti memiliki metode-metode yang digunakan, baik untuk mengefisiensi waktu maupun untuk mengefisiensi biaya. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang performansi proyek konstruksi, di mana di dalam metode ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Kedua, itu ada namanya metode analisis variansi, dan yang ketiga ada Earned Value Analysis, yang mana nantinya metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti apa penjelasannya? Stay tuned and enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Estiningrum. Saya dari kelompok L yang akan membahas metode performansi proyek konstruksi. Dan materi yang akan saya bahas adalah metode PERT. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari PERT. Pengertian PERT. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Dan tujuan dari PERT. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pekerjaan dengan metode PERT. Yang pertama, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, yang terlama, dan yang terlayak. Yang ketiga, pada PERT yang ditekankan tepat waktu sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Yang keempat, dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil. Perencanaan dan pengendalian proyek dengan metode PERT. Dari kurva, distribusi dapat dijelaskan arti A, B, dan M. Kurva waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah M. Kurva A dan B terletak di pinggir kanan dan kiri kurva distribusi yang menandai batas rentang waktu kegiatan. Berikut adalah kurvanya. Kemudian diasumsikan pendekatan dari durasi rata-rata disebut dengan expert return atau TE dengan rumus sebagai berikut. TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Kemudian distribusi dibobot dalam jadwal rencana kegiatan peningkatan struktur jalan dan perhitungan rencana kemajuan kegiatan dengan rumus rencana kemajuan sama dengan biaya kegiatan yang sudah terpakai dibagi biaya proyek dikali 100%. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode PERT. Yang pertama adalah kelebihannya, berguna pada tingkat manajemen proyek, secara otomatis tidak terlalu rumit, dapat memantau kemajuan proyek, mengetahui jumlah yang dibelanjakan sesuai rencana proyek tersebut, mengetahui apa saja kegiatan kritis dan non-kritis. Dan kekurangannya adalah kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan, serta terlalu fokus pada jalur kritis. Berikut adalah penjelasan singkat tentang metode performansi proyek konstruksi PERT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Wandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode performansi proyek konstruksi, khususnya metode analisis variansi. Apa itu metode analisis variansi? Metode analisis variansi adalah metode yang membandingkan antara biaya atau jadwal yang telah direncanakan dengan biaya atau jadwal pelaksanaan atau laporan pelaksanaan suatu proyek dalam kurun waktu tertentu. Data-data laporan pekerjaan pada kurun waktu tertentu yang dianalisa kemudian dibandingkan dengan anggaran dan jadwal yang telah direncanakan. Misalnya, mengukur atau menghitung item atau unit yang telah diselesaikan,
kemudian membandingkannya dengan perencanaan atau dengan cara melihat catatan penggunaan sumber daya. Nah, langkah-langkah seperti ini biasanya menghasilkan hal-hal seperti varian pada jadwal, yang berarti penyimpangan waktu atau jadwal pelaksanaan terhadap jadwal yang telah direncanakan. Yang kedua, ada varian pada biaya, yang berarti penyimpangan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran. Nah, macam-macam varian yang sering ditemui dalam metode analisis ini. Yang pertama ada biaya pelaksanaan terhadap anggaran, yang kedua ada waktu pelaksanaan terhadap jadwal, yang ketiga adalah tanggal mulai pekerjaan terhadap rencana, yang keempat ada tanggal akhir atau tanggal selesai pekerjaan terhadap rencana, yang kelima ada angka kenyataan pemakaian tenaga kerja terhadap anggaran, dan yang terakhir ada jumlah penyelesaian pekerjaan terhadap rencana. Nah, di samping dapat menunjukkan kumulatif pada saat pelaporan untuk pekerjaan konstruksi secara keseluruhan dan setiap waktu pelaporan yang dikehendaki, analisa varian juga dapat digunakan untuk melacak dan mengkaji di mana dan kapan telah terjadi varian yang paling dominan, dan kemudian menganalisisnya atau menganalisanya penyebab untuk kemudian diadakan koreksi kembali. Nah, sekarang kita ke perhitungan analisa varian bahan atau material. Yang pertama, ada varian harga bahan, yang berarti perbedaan antara harga standar atau HS dan harga aktual atau HA dari bahan yang dipakai. Sedangkan varian penggunaan bahan yaitu perbedaan antara kuantitas standar atau KS dan kuantitas aktual dari bahan yang telah dipakai. Apabila ditulis rumusnya, biaya aktual adalah kuantitas aktual atau KA dikali harga aktual atau HA. Sedangkan biaya standar atau BS yaitu kuantitas standar atau KS dikali harga standar atau HS. Sedangkan biaya varian total yaitu biaya standar atau BS dikurang biaya aktual atau BA, yang berarti KS dikali HS dikurang KA dikali HA, atau kuantitas standar dikali harga standar dikurang kuantitas aktual dikali harga aktual. Nah, di mana kuantitas aktual yaitu volume pekerjaan dikali volume bahan aktual, dan kuantitas standar yaitu volume pekerjaan dikali volume bahan standar. Nah, apabila BS lebih dari BA atau biaya standar lebih dari BA biaya aktual, maka biaya varian total bersifat menguntungkan atau varian positif. Namun, jika BS kurang dari BA atau biaya standar kurang dari biaya aktual, maka biaya varian total bersifat merugikan atau tidak menguntungkan, yang biasa disebut varian negatif. Nah, pada perhitungan varian biaya bahan terdiri dari varian harga bahan, varian penggunaan bahan, dan varian biaya bahan, yang dapat ditulis dengan rumus varian harga bahan yaitu KA dikali HS dikurang HA, sedangkan varian penggunaan bahan yaitu HS dikali KS dikurang KA, dan yang ketiga yaitu varian biaya bahan yaitu BS dikurang BA atau sama dengan KS dikali HS dikurang KA dikali HA. Nah, dalam metode analisis variasi ini terdapat tabel pelaporan varian yang memperlihatkan alokasi anggaran untuk berbagai macam kode pekerjaan, yang demikian juga dengan jadwal penggunaannya yang disesuaikan dengan perencanaan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya tabel pelaporan varian ini dapat dilihat kapan terjadinya varian yang paling dominan, dan kemudian mencari penyebab terjadinya varian dan melakukan koreksi tersebut. Nah, dalam metode analisis variasi ini juga terdapat analisis dengan cara grafik S, yaitu di mana grafik ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang dimana sumbu X sebagai nilai kumulatif biaya
kerja atau jam orang yang telah digunakan atau presentasi penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu Y menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Nah, bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik yang serupa yang disusun dengan berdasarkan perencanaan dasar grafik yang dibuat dengan sumber vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau sumbu horizontal sebagai waktu kalender masing-masing, angka 0 sampai 100 umumnya akan membentuk sumbu S seperti huruf S. Terakhir ada pengendalian biaya dengan menggunakan metode analisa variansi. Untuk melaksanakan pengendalian atau perhitungan pengendalian biaya bahan pada suatu proyek dengan menggunakan metode analisa variansi, setidaknya kita dapat memperhatikan beberapa langkah seperti menentukan rencana pekerjaan atau menentukan jenis-jenis pekerjaan serta volume suatu pekerjaan, membuat daftar kuantitas standar maupun kuantitas aktual yang hanya dilakukan pada bahan atau material, dan membuat rekapitulasi kuantitas standar dan kuantitas aktual, serta membuat daftar harga satuan standar dan satuan aktual bahan, lalu melakukan perbandingan biaya standar serta biaya aktual untuk mengetahui beberapa besar varian yang diperlukan, serta yang terakhir mengaplikasikannya hasil perhitungan dalam tabel varian dan grafik S sehingga dapat hasil laporan kemajuan proyek tersebut. Mungkin itu sedikit materi tentang metode analisis variansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya membahas tentang metode Earned Value Analysis terhadap biaya dan waktu pada proyek konstruksi. 1. Menggunakan konsep Earned Value merupakan salah satu analisa yang digunakan dalam pengolahan proyek yang dapat mengintegrasikan biaya dan waktu. Earned Value Analysis ini merupakan metode yang dikembangkan untuk membuat estimasi atau proyeksi keadaan proyek di masa depan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek, dapat diterapkan dengan metode analisis nilai hasil, yaitu Earned Value Analysis. Yang ketiga, metode ini dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek. Yang keempat, Earned Value Analysis atau yang disebut dengan analisis nilai hasil pada proyek konstruksi memberikan gambaran mengenai perbedaan antara metode kurva S dan metode nilai hasil Earned Value, di mana pada metode nilai hasil Earned Value memberikan indikator ketiga selain biaya rencana dan biaya aktual. Untuk menganalisis suatu pekerjaan proyek, ada 3 indikator proyek, yaitu 1. ACWP, Actual Cost of Works Performance. 2. BCWP, Budgeted Cost of Works Performance. Yang ketiga, BCWS, Budgeted Cost of Work Schedule. Terus, apa yang dimaksud dengan ACWP? ACWP adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, BCWP adalah menunjukkan nilai hasil dari nilai sudut pandang pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang telah disediakan untuk melaksanakan suatu proyek. Yang ketiga, BCWS adalah anggaran untuk suatu pekerjaan proyek tetapi disusun atau dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan proyek. Untuk menggunakan 3 indikator di atas, maka dapat dihitung sebagai faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek seperti varian biaya dan varian jadwal, memantau perubahan varian terhadap angka standar, indeks produktivitas dan kinerja, perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Rumus untuk mencari varian biaya dan varian waktu adalah sebagai berikut. Varian biaya CP sama dengan BCWP dikurang ACWP. Varian jadwal SP sama dengan BCWP dikurang BCWS.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi, terutama pada metode performansi proyek konstruksi. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan kita dan wawasan kita tentang metode-metode yang digunakan dalam proyek konstruksi. Akhir kata, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bu Riani Pratiwi, dan saya mengucapkan mohon maaf jika di dalam video ini terdapat salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung. Kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.